Assalamualaikum teman-teman. Nah, kita dari mahasiswa STIM Mutakin jurusan manajemen kelas 03 dari karyawan A semester 1. Kita akan mengunjungi UMKM yang ada di Purwakarta nih. Kalian tahu nggak kita mau kemana? Coba tebak, yang tahu coba di kolom komentar ya, komen. Oke, pokoknya ikuti terus perjalanan kita sampai ke tujuan, yaitu UMKM yang bernama Pasmini. Oke, kita langsung ke sana. Cikidat, cikidat. Nah teman-teman, kita sudah sampai di rumah atau di tempat produksinya UMKM Pasmini. Ayo kita kesini yuk, ke dalam. Assalamualaikum. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Ibu, kami dari mahasiswa STIM Mutakin mau mewawancara Ibu bersama produk Ibu. Oke, Ya. silakan masuk. Terima kasih Ibu. A few moments later. Oke, sekarang kita lanjut melihat proses produksi pembuatan Pasmini. Assalamualaikum. Teteh, permisi. Boleh lihat produksinya, Teh? Boleh. Nah Teteh, dalam pembuatan Pasmini ini ada berapa tahapan sih? Yang pertama itu perkiraan itu Pencetakan, ya, penggorengan, sama pengemasan. Berarti yang sekarang yang dilakukan sama Teteh ini apa? Percetakan. Untuk abon sendiri ini terbuat dari apa ya, Teh? Itu abon ayam. Oh, abon ayam. Abon ayam. Abonnya itu ada berapa rasa Teh? Apa ayam saja atau ada rasa yang lain? Untuk rasa itu ada 7 rasa. 7 rasa. Pertama itu ada ebi. Ebi itu apa Teh? Kayak udang rebus. Oh, kayak sejenis udang gitu ya? Ebi, terus ebi pedas, abon ikan sama abon ikan pedas, terus abon ayam, abon sapi, coklat. Oh, ada coklat. Iya. Jadi kalau coklat itu kesannya jadi manis gitu Teh ya? Iya. Untuk ukurannya ini kira-kira berapa senti ya Teh ya per satu yang per picisnya itu? Per butir. Perlunya itu 3 senti. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencoba membuat langsung Pasmini ini. Siapa tahu kita belajar dulu ya, soalnya kalau nggak tangan yang ahli kayaknya bentuknya juga kayak bakal jadi aneh-aneh gitu. Nah sebelum kita membuat atau praktek membuat Pasmini, kita harus menggunakan sarung tangan biar steril, biar tidak ada kotor yang kotor-kotor atau kotoran yang nempel nanti ke makanannya. Oke, kita diajarin sama ahlinya langsung. Oke, yang pertama-tama kita ambil abon secukupnya, lalu dimasukin ke tengah. Oh ini bisa. Oh ini tapi bisa. jangan sampai ke pinggir-pinggir abonnya. Oh, abonnya langsung tutup. Terus diambil pinggirnya, dibuka. Jangan sampai. Ini mah nggak ini.
nyampe. Itu berarti karena ada ke pinggirnya itu abonnya yang di tengah abonnya. Gagal guys. Jadi ada cetakan khusus mininya seperti ini sehingga berbentuk mini pastelnya. Coba lagi, sekali lagi. Bismillah. Dengan banyak-banyak, secukupnya aja. Kamu gagal terus. Jadi sepertinya tidak berbakar. Kamu bisa. Kok aku gini terus sih? Padahal tadi enggak ada ininya deh. Itu berarti kekencangan tekniknya. Oh, kekencangan. Berarti terlalu semangat banget ya. Tapi salah lagi. Berarti keluarin dulu aja. Keluarin dulu aja. Abonnya ke sini. Yang lagi. Oh, berarti jangan kencang-kencang ya Teh ya. Kalau kencang jadi putus semuanya. Nah teman-teman, ini adalah proses percetakan, yaitu proses yang pertama. Nah oke teman-teman, sekarang kita ada di dapurnya proses penggorengan pasmini. Sekarang pasmininya lagi digoreng, harus dibalik-balik seperti ini. Teman-teman, setelah tadi kita melihat proses dari yang pertama pencetakan, terus yang kedua ada penggorengan, selanjutnya yang terakhir itu ada proses pengemasan produknya ya. Mari kita lihat bagaimana proses atau cara pengemasannya dari yang habis digoreng sampai kita masukin, nanti juga jadi press udah tring kayak produk ya. Sini. Nah, ini ada tetehnya di sini. Nah teman-teman, ini adalah mesin yang akan kita pakai untuk mengpress produk ini, produk pasmini tentunya. Oh ini udah Teh? Udah jadi? Ya. Oh jadi caranya cuman kayak digeser dari mesin aja, nggak kayak susah banget, kayak main-main gitu ya. Nah kita akan lihat bagaimana sih cara gitu ya. Ayo kita lihat, ini dia sama tetehnya yang udah ahli. Oke, jadi hanya kayak didorong aja ya. Nah, didorong aja. Oke, tuh selesai. Jadi cuman segitu aja teman-teman, nggak susah kayak gimana kayak pabrik pak. Ini mah cuman kayak selesai, beres. Nah oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, telah mengikuti kita dari pertama datang, dari jalan, dari pemrosesan produk, pokoknya dari semuanya dari awal sampai akhir, sampai 3 proses ini teman-teman sudah mengikuti kita, terima kasih. Dan ini dia hasilnya, yaitu UMKM yang namanya produk pasmini. Nah jadi teman-teman jangan lupa untuk mencoba ini produk karena rasanya itu tidak main-main, unik, kerennya, pokoknya pas enaknya, pas kenyahnya, yaitu pasmini. Ibu, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk datang ke sini. Terima kasih untuk waktunya juga. Terima kasih meluangkan waktu untuk kami sebagai mahasiswa dari STI Metakin. Kami ingin mewawancarai Ibu mengenai produk pasmini ini. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama membuka usaha ini? Kita itu sebenarnya untuk pasmini dari tahun 2019, karena memang waktu itu kita ada COVID, jadi memang berkembangnya di tahun 2021 sampai sekarang. Pasmini ini terlahir di tahun 2019 karena memang waktu itu saya dirumahkan dari segi pekerjaan,
Kemudian saya mendapatkan gaji 75%. Nah, 25%-nya saya berpikir harus apa. Nah, akhirnya kepikiran untuk membuka usaha Pasmini. Pasmini ini sendiri tercipta dari ketika saya dirumahkan, saya mengisi pastel-pastel yang biasa, pastel-pastel yang basah ke lapak-lapak. Satu lapak contoh misalkan 15 sampai 20. Nah, kita ada beberapa lapak sehingga sehari itu kita bisa memproduksi 200 pastel. Tetapi itu ada yang kembali dan itu di besokannya lagi maka akan basi. Nah, di sanalah saya menciptakan Pasmini, produk yang kering biar lifetime-nya atau waktunya lebih lama lagi, karena sayang dong kita udah produksi banyak-banyak tetapi ketika tidak kejual kembali ke kita dan besoknya udah tidak bisa dimakan lagi, saya ngerasa aduh ini sayang banget ya. Akhirnya terciptalah Pasmini ini. Berarti saya harus bikin produk yang lebih tahan lama begitu. Ibu kenapa sih kalau boleh tahu menamai produknya itu sebagai produk Pasmini? Kenapa saya kasih nama Pasmini? Sebenarnya Pasmini itu adalah singkatan pastel kering mini. Tetapi saya juga di sini beberapa kali pemikiran. Kadang saya kalau singkatan nih, kenapa enggak Paskermin gitu. Iya benar. Tetapi saya pilih Pasmini karena biar mudah diingat orang. Yang sudah ada dan diingat orang apa? Pasmina ya, kerudung. Makanya saya kasih nama Pasmini ini biar lebih diingat sama orang. Jadi kendala yang Ibu hadapi saat menjalani usaha ini itu apa aja Ibu kalau boleh tahu? Sebenarnya hampir tidak ada kendala, enggak sih? Setiap pengusaha pasti ada kendala. Kendalanya adalah pertama dari segi permodalan, karena memang pasar kita sudah banyak ya. Contohnya kita sudah punya beberapa pasar di dalam maupun di luar negeri. Nah, selain permodalan, salah satu kendala yang paling besar adalah kita sulit untuk mencari mitra yang benar-benar sejalan dengan kita, kemudian SDM dari lingkungan sekitar, karena memang saya juga merekrut atau memberdayakan karyawan di lingkungan sekitar. Kalau tadi kan Ibu udah pasarnya udah banyak ya, sampai dari dalam maupun luar negeri. Itu dipasarkannya kemana aja sih Bu? Ke negara mana aja kalau ke luar negeri, kalau boleh tahu betul? Nah, di Purwakarta ini khususnya yang paling tinggi penjualannya di Purwakarta adalah di Galeri Menong. Kemudian kita ada 40 toko se-Jabodetabek. Artinya di Bogor ada, di Subang juga kita ada. Pokoknya kita ada 40 toko yang bermitra dengan kita. Kemudian kita juga lagi pengajuan untuk pasar retail seperti Indomaret, Jogja, kita lagi ajuin. Nah, karena untuk pasar di dalam sendiri kita masih tahap pengembangan, tetapi di pasar luar juga tidak kalah seru nih. Mereka juga sudah pernah mencicipi produknya Pasmini, kemudian mereka tertarik atau mereka meminati produk Pasmini. Akhirnya kita bermitra dengan eksportir, bukan kita sebagai pelaku eksportir, tetapi kita bermitra dengan eksportir. Produk kita di PO sama mereka untuk dijual belikan di pasar luar negeri. Nah, di mana saja itu? Pertama kita PO pertama itu dari New Zealand, PO kedua kemudian dari Singapura. Setelah itu kita ada PO ke Gabon, tapi masih proses ya. Gabon, Hong Kong, sama Yunani. Kemarin kita komunikasi ada PO lanjutan untuk ke Yunani, dan kita juga akan berangkat untuk pengiriman sampel dulu ya. Otomatis yang pertama adalah pengiriman sampel. Nah, kita akan
akan melebarkan sayap di pasar Timur Tengah, dan kita nanti ada pameran juga di Turki di 11 Maret, insya Allah kita akan mengikuti itu. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini untuk karyawan, Ibu mempekerjakan berapa jumlah karyawan ya? Oke. Untuk karyawan kita masih punya 5 karyawan. 2 kita alokasikan untuk abon, karena itu support utama untuk isian harian kita. Yang 2 orang lagi khusus untuk memproduksi tas mini, dan 1 orang lagi adalah administrasi untuk tulis data atau penjualan online, kemudian komunikasi sama customer atau komunikasi dengan mitra. Untuk jam kerja sendiri, Ibu menggunakan berapa jam kerja ya? Sebenarnya jam kerja saya itu fleksibel, tetapi kita masih belajar untuk mengikuti sistem jam kerja sesuai dengan standarnya dari pemerintah. Nah, saya sendiri memberlakukan jam kerjanya dari mulai jam 8 sampai dengan jam 4. Lalu untuk kapasitas jumlah total produksi selama 1 bulan, Ibu bisa memproduksi dalam jumlah berapa ya Ibu? Nah, kapasitas produksi kita itu sebenarnya mampu sampai 5.000 pouch. Ini artinya pouch ya. Kita mampu sampai 5.000 pouch. Tetapi saat ini kita hanya memproduksi per orderan yang masuk. Nah, untuk bulan ini sama 2 bulan ke belakang kita itu 2.000 pouch per bulan. Untuk omset sendiri Ibu selama 1 bulan itu dapat menghasilkan berapa jumlah total omset ya Ibu? Omset dalam 1 bulan itu kita mencapai 30 juta, kurang lebih ya, bisa kurang bisa lebih tergantung orderan. Itu rata-rata 30 juta per bulan, kalau per tahun itu 360 juta. Lalu Ibu tadi menyebutkan ada pemasaran ke luar negeri ya Ibu. Nah, untuk bagian ekspor selama pandemi kemarin, selama 2 tahun kemarin, apakah dalam bidang ekspornya mengalami penurunan atau tetap bekerja secara normal ya Ibu? Sebenarnya ekspornya itu adalah setelah terjadinya ekspor setelah pandemi usai, karena memang di waktu peralihan ke pandemi sampai ke normal itu banyak event, sehingga dari luar, negara luar itu tertarik sama produknya Indonesia, terutama makanan ringan. Jadi terjadinya ekspor di CV kami atau di produk kami itu dimulai pada tahun 2021. Berarti 2021 sampai 2022 ya Ibu? Terima kasih. Nah Ibu, strategi pemasaran apa yang Ibu lakukan? Biasanya kita punya strategi pemasaran sama sih, sama dengan UMKM pada umumnya atau pengusaha pada umumnya. Strategi saya yaitu di pemasaran online dan juga offline. Nah, yang paling penting poinnya adalah sebelum kita memasarkan, kita harus nge-branding dulu produk kita. Kalau kita pasarkan, tetapi orang nggak tahu ini apa, itu akan sulit. Nah, yang saya lakukan strateginya adalah membranding produk ini dulu, kemudian setelah branding baru saya kejar untuk pemasaran. Nah, di dalam pemasaran ini strategi yang saya terapkan adalah adanya diskon. Contoh, kalau misalkan di Shopee kita ada diskon nih, di Shopee misalkan 12, 11, kita akan berlakukan itu, dan kita juga bermitra dengan pihak Shopee karena kita sudah mempunyai link dengan administrasi, dengan instansinya Shopee. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kalau dengan reseller kita ngasih promo untuk reseller ketika mereka order mencapai 1000 pouch, maka kita akan mengasih diskon berupa
kelebihan barang, atau kalau misalkan mencapai target yang ditentukan, kenapa enggak kita memberikan hadiah berupa handphone atau sepeda listrik dan lain-lain. Itulah strategi pemasaran dari kami. Berarti Pasmini ini kita bisa mendapatkannya di Shopee gitu ya Bu ya. Jadi gampang, tinggal kayak cekot-cekot gitu aja ya Bu ya. Sebenarnya kita itu Pasmini ini ada di pasar online sama offline. Nah, kita sendiri untuk pasar atau marketplace yang sudah bermitra dengan kita untuk nasional, yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, kayak gitu. Nah, untuk di lokal sendiri kita ada namanya Topur, Toko Purwakarta. Itu juga marketplace yang ada di Purwakarta. Kemudian kalau yang online udah tadi saya sebutkan ya, yang offline udah tadi saya sebutkan ada 40 toko di Jabodetabek. Nah, selain itu juga kita ada pemasaran atau pengiriman ke luar negeri lebih tepatnya ya. Nah Ibu, bagaimana cara Ibu menghadapi ketika ada kenaikan bahan pokok? Oke. Sebenarnya kita pelaku UMKM itu sudah mempunyai HPP. Apa itu HPP? Harga pokok produksi. Jadi di sana kita udah setting. Ketika ada kenaikan bahan baku, kita tidak usah merasa khawatir atau dirugikan. Nah, karena kita sudah mempunyai HPP di nilai yang tertinggi. Nah, dengan HPP ini, maka ketika ada produk naik atau bahan baku naik, kita masih bisa memproduksi seperti biasanya. Karena itu udah terdata di HPP kita. Nah Ibu, usaha Ibu kan terbilang maju ya. Nah, bagaimana sih harapan Ibu ke depannya dengan usaha Ibu ini? Harapan saya, memang dari awal saya membentuk atau memproduksi produk ini, harapan saya itu bisa diterima di masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Itu harapan saya. Nah, dan harapan tertinggi saya, produk saya itu diminati di beberapa negara di luar ya, tidak hanya di Asia, mungkin di Timur Tengah ataupun di Afrika dan lain-lain. Dan itu sedang kita usahakan, sedang kita branding, sedang kita kirim sampel, dan sedang kita follow up untuk perkembangan lebih pesat lagi di masa yang akan datang. Nah Ibu, kasih dong tips buat teman-teman kita semuanya bagaimana kita memulai usaha bisa sukses Ibu seperti ini. Sebenarnya saya belum merasa ini suatu kesuksesan, tapi ini adalah suatu pencapaian saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu pekerja juga. Jadi bagi kawan-kawan semua yang ada di rumah, tipsnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kita berinovasi dengan apa yang kita bisa. Karena saya sendiri hobi masak, bikin kue, maka saya berinovasi di bidang kuliner. Jadi apa yang saya senangi, saya campurkan inovasi saya, kemudian terciptalah sebuah karya, yaitu dengan produk ini. Bagi untuk teman-teman ibu rumah tangga atau para anak muda, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ambil setiap kesempatan yang ada dan tekuni terus hobi yang kita punya, hobi yang bisa menjadikan cuan. Oke, nah Ibu, bagaimana sih cara kita mengorder Pasmini ini? Nah, Pasmini ini sebenarnya gampang sekali ya untuk ditemukan. Pertama, kita ada di pasar di sosial media, kemudian di marketplace, dan kita juga udah punya web, bisa langsung ke web untuk mengecek bagaimana legalitas dan lain-lain. Kita juga ada di sosial media yang tadi saya sebutkan, ada di IG-nya, dan di sana juga tertera akan terhubung langsung ke WhatsApp punyanya Rizky Kanaya atau WhatsApp yang dari kami, bisa langsung menghubungi ke kami.
Nah Ibu, bagi masyarakat Purwakarta nih khususnya, siapa tahu yang ada yang mau jadi reseller, ada yang mau jadi investor, bagaimana nih Bu caranya? Ini sangat mudah sekali ya. Kalau misalkan mau jadi reseller, tinggal dihubungin ke kontak yang tadi, WhatsApp, sosial media, web, dan juga marketplace juga bisa. Nah, kalau untuk jadi investor, boleh bisa hubungi ke nomor saya langsung. Iya. Atau bisa hubungi di Nomor di bawah ini. Nah, oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya order pas mini ini. Ibu boleh kita coba? Boleh. Oh, boleh. Ayo cobain. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rasanya itu enak, beda dengan yang lain. Pas mini, Pas enaknya, pas renyahnya. jangan lupa order. Nah, oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Dari mulai proses pembuatan sampai wawancara, terima kasih sudah menonton itu semua. Nah, saya Nung Cahyati Dan saya Halimatu Fadia. mengucapkan terima kasih banyak dan semoga video kami bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, dan semoga bisnis Pas Mini ini lebih baik, lebih maju, lebih melesat ke mancanegara lagi ya. Amin. Itu dari kelompok 6, tugas pengantar bisnis untuk tugas UTS. Terima kasih ya, semoga semuanya happy, enjoy menonton video kami. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.